Kami atas nama pengurus pondok tidak bisa memberikan apa-apa kecuali jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Bapak-bapak di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan janji Sunan Derajat. Barang siapa yang datang ke sini mengamalkan ilmu di sini atau belajar ilmu di sini, mudah-mudahan derajatnya tinggi. Karena Bapak ke sini mendapat doa dari Raden Qasim, mudah-mudahan derajatnya tinggi. Allahumma amin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia pengulangan santri 2021 ini. Tanpa sampean semuanya ini tidak akan terwujud sebegitu banyaknya pengulangan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Ya, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat yang terhormat Bapak Hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mau diwawancarai, Pak. Ya, sama-sama Ustaz. Subhanallah, ini suatu kehormatan buat saya diwawancarai pada pagi hari ini. Saya mau tanya, Pak, ini kan santri baru tahun ini dan kemarin setengah tahun kemarin dipulangkan. Kenapa kok sekarang santri dipulangkan, Pak? Ya, dari pesantren. Ya, memang jadwal pemulangan santri di pesantren Sunan Derajat itu kemarin ada 3 tahap. Yang pertama sebelum Ramadan, yang kedua ini untuk yang tingkatan SLTP dan tingkatan SMA atau aliyah yang kelas 1 memang jadwalnya pengajiannya itu sudah khatam, yaitu tanggal 20, maka tanggal 21-nya ini dipulangkan. Memang itu sudah merupakan program dari pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat bahwa pemulangan santri tahap yang kedua ini yaitu tanggal 21, karena setelah mengaji kitab kuning dan mengaji tentang kajian ilmu agama, hari ini kita pulangkan seperti itu. Itu memang merupakan sudah program dari pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat. Karena situasi bangsa Indonesia pada khususnya umumnya seluruh dunia ini ada wabah nasional dan wabah internasional yaitu COVID-19 ini. Makanya kami dari pengurus Sunan Derajat menghadapi COVID ini supaya tidak tertular COVID keseluruhan, maka tindakan rapat dari pengurus pesantren Sunan Derajat yaitu untuk pemulangan santri ini kita antarkan ke daerahnya masing-masing, seluruh Jawa Timur khususnya, umumnya seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Karena ada satu sebab, ya, karena ada terjadinya wabah COVID-19 ini dikhawatirkan dalam perjalanan tertular hal-hal yang negatif atau hal yang tentang COVID ini. Maka pengurus udah kita jadikan satu, kita antarkan sampai ke rumahnya masing-masing seperti itu untuk mencegah terjadi ketularan COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini seperti itu. Ya, ini keputusan dari pengasuh juga dan kita rapatkan di pengurus pesantren bahwa untuk setahun ini memang kita nggak libur, di isolasi mandiri. Berarti nanti kalau diliburkan santri pulang, setelah itu di desanya masing-masing itu bergerumpul dengan orang, dengan teman-temannya,
dikhawatirkan bisa menular terus kembali ke pondok, nanti bisa menularkan ke yang lain. Maka keputusan dari pengasuh khususnya dan dipraktekkan oleh pengurus pesantren, ditetapkan bahwa untuk tahun ini karena ada COVID ini tidak dipulangkan selama setahun ini, dan untuk hari ini dipulangkan tapi diantar oleh pengurus pesantren Sunan Derajat melalui tim bagian pemulangan santri. Dan alhamdulillah pesantren Sunan Derajat santri itu sehat semuanya, tidak satu pun terkena COVID-19. Ya karena usaha dari pengurus, santri setiap harinya dikontrol, dicek kesehatannya dan lain-lain seperti itu dengan tim kesehatan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ya, dilihat dari perjalanan mulai tahun kemarin sampai sekarang ini kelihatannya kok bagus, dipulangkan, lebih tertib, lebih baik, dikoordinir. Insya Allah lah untuk tahun depan, biarpun tidak ada COVID, kita usahakan untuk pemulangan dikoordinir jadi satu, untuk itu tadi untuk keamanannya dan juga untuk tertibnya di jalan, supaya lancar semuanya. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita koordinir lagi untuk lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari tahun kemarin sampai sekarang kok tambah baik. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk mensejahterakan santri Pondok Pesantren Sunan Derajat dalam hal pemulangan ke kampung halamannya masing-masing, seperti itu Ustaz. Ya pesan-pesan pada santri Sunan Derajat yang sekarang hari ini pulang tahap kedua, nanti juga ada tahap ketiga insya Allah tanggal 9. Ini kami minta para santri, satu, menjaga kesehatan di rumah, jangan keluyuran, dan juga yang kedua menjaga nama baik Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jadi kami atas nama pengurus pada santri, satu, menjaga kesehatan, yang kedua menjaga nama baik pesantren, yang ketiga jangan bermain aja, belajar di rumah, karena setelah pulangan santri nanti akan ada ujian akhir semester. Makanya jangan sekali-kali sampai di rumah keluyuran kemana-mana, cukup di rumah saja, karena ini wabah COVID masih belum selesai. Maka harus di rumah, kalau bisa ke rumah, ke masjid untuk melakukan hal yang baik, yang positif. Kami atas nama pengurus mengucapkan pada santri seluruh yang pulang hari ini, selamat ketemu dengan orang tuanya masing-masing, dan jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah masing-masing, seperti itu. Alhamdulillah sejak awal Ramadan, setelah kemarin kita melaksanakan pemulangan santri yang gelombang pertama sebelum Ramadan, kita masuki bulan Ramadan pertama langsung kita mulai dengan pendataan persiapan. Jadi kurang lebih ada 2 minggu kita persiapan terkait pemulangan gelombang 2 ini. Mulai pendataan tiap asrama, tiap santri di setiap kabupaten, dan semuanya alhamdulillah dikoordinir oleh ordanya masing-masing, organisasi daerahnya masing-masing. Jadi pendataan kita pasrahkan semuanya kepada orda setiap kabupatennya masing-masing. Itu. Jadi kita kerjasamanya antara pengurus orda tiap daerah, pengurus asrama, dan juga pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat. Untuk yang pemulangan gelombang 2 ini dari tingkatan SLTP kelas 1 dan kelas 2, dan juga dan juga sekarang kelas 1 tingkatan SLTA. Itu. Armada yang digunakan untuk gelombang 2 ini sejumlah 110 elep dan juga 13 bis, di mana 4 bis kita disupport dari pemerintah Kabupaten Gresik dengan Disub Gresiknya. Terus ada mobil kecil sejumlah 10. Nah, untuk kegiatan tersebut itu sudah jadi program dari Bupati Gresik. Jadi beliau memfasilitasi kepada seluruh santri yang mau pulang ke daerah Kabupaten Gresik. Jadi seluruhnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk hal ini di gelombang kedua ini kita difasilitasi 4 bis. Semuanya gratis, alhamdulillah semuanya gratis, sesuai dari arahan dari perwakilan Disub tadi. Untuk tahun depan insya Allah kita difasilitasi juga untuk biaya pulang ke Bawean. Karena di Gresik ada satu pulau Bawean, juga banyak santrinya yang dari Bawean, dari Sunan Derajat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari Pondok Pesantren Sunan Derajat akan melaksanakan kegiatan liburan. Dalam hal ini kita berterima kasih sekali atas supportnya dari beberapa pihak, diantaranya yakni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, di mana pada pemulangan santri pada tanggal 3 Mei ini kita difasilitasi penuh. Kita difasilitasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan mengirimkan 4 bis untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Dan kami berhubung pada pagi hari ini kita kedatangan langsung dari perwakilan Dinas Kabupaten Gresik. Untuk yang bersangkutan kami mohon untuk menjelaskan tentang program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Anom kami persilakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, yang salah satunya program Pak Bupati kami yang baru, 100 hari kerja atau yang biasa kita sebut program Nawacitra, yaitu Bapak Bupati Gresik yang baru berkomitmen atau memberi perhatian kepada anak-anak didik di pondok-pondok pesantren untuk memfasilitasi kepulangan anak-anak atau adik-adik kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Ini tidak hanya di pondok pesantren Sunan Derajat saja. Pak Bupati kami memerintahkan kami untuk penjemputan santri ini di seluruh pondok pesantren di Jawa Timur. Ada yang di Bondowoso, di Pasuruan, di Gontor, di Pacet Amanatul Ummah, dan di banyak tempat lagi. Di data kami kemarin memang ini sebenarnya tidak terencana dari awal, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah menghubungi pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Jawa Timur. Di data kami terdata anak-anak pondok pesantren yang kami fasilitasi sebanyak kurang lebih 1.600 anak, dan kami layani dengan 29 bis. Ya, insya Allah ini program Bapak Bupati ini akan berkelanjutan, dan untuk tahun-tahun mendatang akan kami fasilitasi sampai dengan untuk yang khusus pulang ke Pondok Bawean akan kami fasilitasi sampai ke Bawean. Kalau yang untuk saat ini hanya sampai di pelabuhan, tapi kami fasilitasi pasti dapat tiket untuk naik kapal. Tapi untuk tahun depan insya Allah kami juga akan istilahnya kan kami subsidi untuk harga tiket. Demikian mungkin yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana mau pulang kemana ini? Gresik. Kamu ke Tuban? Iya. Yang dari Gresik dulu katanya ada bantuan dari pemerintah ini. Gimana rasanya pulang difasilitasi oleh pondok dan pemerintah? Rasanya ya senang karena bisa lebih aman. Kebersamaannya banyak. Terus ini udah nggak sabar banget mau pulang. Sudah berapa lama nggak pulang ini? 1 tahun. Oh, 1 tahun nggak pulang. Oh iya, pondok kita kan nggak ada libur selama 1 tahun ya. Berarti sudah kangen banget sama orang tua ya? Untuk Diskup Gresik, kami ucapkan terima kasih karena sudah memfasilitasi daerah Gresik. Dan juga untuk pondok pesantren Sunan Derajat dan pengurus dan panitia
kami ucapkan terima kasih. Nama saya Bagus Gali Abdi dari Prigi Kanor Bojonegoro, perwakilan dari Orda Bojonegoro. Untuk proses pemilihan panitia Orda ini dari ngurus pondok sendiri itu membuat ada pembentukan Orda masing-masing dari daerah Bojonegoro, Tuban, Gresik, Lamongan dan sebagainya. Jadi sudah dibagi nanti untuk kepanitiaan itu biasanya mengambil dari mahasiswa-mahasiswa yang dijadikan untuk mengarahkan siswa dan siswi yang mau pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu. Untuk prosesnya sebenarnya itu tidak terlalu lama. Yang terpenting nanti setiap asrama itu dikoordinir oleh kecamatannya masing-masing. Jadi nanti dikelompokkan. Contohnya ada yang di Kanor, ada yang Borno, ada yang Bojonegoro dan sebagainya, itu dikelompokkan. Untuk yang putri sendiri nanti lebih enaknya dikumpulkan jadi satu. Nanti setiap pendamping Kanor dan sebagainya itu sudah di masing-masing menunggu seperti itu. Ya, pesan-pesan untuk santriwan dan santriwati, semoga pulangnya selama sampai tujuan. Karena sudah hampir 1 tahun belum tidak ada liburan, semoga liburan kali ini bisa membuat hari kalian senang ceria seperti itu. Ya, nama saya Lydia Zarnovita dari daerah Gresik Bunga. Ya, kali ini kita akan mewawancara perwakilan dari Dewan Konselor Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Ustadz Sutopo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya memeras tenaga yang banyak. Karena dari berbagai daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur saja, dari berbagai daerah. Jadi kami selaku konselor, terima kasih saya sampaikan ke teman-teman panitia yang bekerja luar biasa untuk membagi sekian armada. Terima kasih juga dari Pak Kasbullah, dari bantuan dari mana Pak Kasbullah? Dari Disub Gresik. Pak Bupati baru terima kasih mendukung pemulangan santri-santri yang ada di Sunan Derajat. Yang berikutnya juga kami mohon pada masyarakat barangkali di jalan mengganggu, karena sekian banyak armada mengganggu perjalanan kami perwakilan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mohon maaf barangkali di perjalanan mengganggu. Yang berikutnya kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu wali santri, mulai hari ini kami serahkan kepada jenengan, putra jenengan, tolong didampingi, diingatkan sholatnya dan sebagainya. Kami di pesantren sudah berusaha bersama teman-teman sekuat tenaga untuk melatih, membiasakan putra putri jenengan. Barangkali di rumah tolong didampingi dan selalu diingatkan dengan namanya anak. Mungkin dianggap kadang-kadang 1-2 karena prai, jangan-jangan menganggap ngajinya juga prai, sholatnya juga prai, kan bahaya ini. Oleh karenanya mohon diingatkan, ditanya pesan-pesannya ustadznya yang dari pesantren. Berikutnya barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, tolong kami selaku perwakilan dari pengurus Dewan Konselor siap untuk menerima masukan dari jenengan semua selama beberapa minggu di rumah. Kami mohon besok tanggal 26 Mei ya saya suwun tidak diolor, tidak diapa, karena kita sudah siapkan untuk kegiatan berikutnya. Sekali lagi saya ulangi ya, terima kasih pada teman-teman panitia yang bekerja beberapa hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk masyarakat sekitar barangkali mengganggu perjalanan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih ya, dengan iringan doa semoga anak-anak kami santri Sunan Derajat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi masyarakat,
bagi nusa, bangsa, dan negara. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama, semoga khususnya perjalanan kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah, diberi keselamatan sehingga kita yang direncanakan oleh pengurus ataupun santri semuanya dari Dishub berjalan dengan lancar atas ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'alaihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muqawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi khaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mithal. Allahumma inna salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzaqina. Allahumma yassir la tu'assir. Allahumma yassir la tu'assir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.